menata atau mempersiapkan terutama di potensi yang desa miliki, yang dimiliki oleh desa. Ini mau tidak mau saya secara tidak langsung juga harus berpikir bagaimana potensi ini akan bisa bermanfaat kepada masyarakat luas, khususnya generasi kami yang akan datang. Ya kalau kita mau jujur, sebenarnya desa ini mampu menata dan memperbaiki itu ya lantaran ada dana desa salah satunya. Karena desa tidak akan bisa berupaya manakala tidak memiliki sumber dana. Nah, secara kebetulan kami sendiri juga merasakan jerih payahnya bagaimana undang-undang desa itu lahir. Jadi sebelumnya mohon maaf, kami sebenarnya berangkat dari periode saya yang pertama ada di 2007, kemudian berjuang untuk bagaimana dana desa itu datang, turun. Itu saya sampai di periode yang kedua, karena periode yang kedua kami di tahun 2013. Kemudian 2 tahun kemudian baru ada dana desa itu masuk. Nah dari sanalah kami bisa, kalau mampu itu kan skalanya besar, kami bisa berupaya bagaimana dana desa ini kita maksimalkan bersama stakeholder pemerintahan kami dengan lembaga kami, bagaimana dana desa ini bisa memperkuat baik itu dari sisi ekonomi, ya khususnya ekonomi bagi masyarakat kami dan khususnya desa. Karena mulai dari dana desa itu kami terima tahun 2015 turun dana desa, langsung saya florkan untuk kegiatan yang bisa menumbuhkan ekonomi, sektor ekonomi masyarakat, yaitu di ruang terbuka yang ada di desa kami. Kemudian untuk meyakinkan masyarakat, dan itu yang paling penting di sana, karena dana desa itu notabene kan dana yang diberikan kepada desa, kemudian desa itu bisa mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga akan bisa menciptakan peluang ekonomi bagi desanya dan masyarakatnya khususnya. Terus lambat laun karena ada dana desa itu kami bisa menggerakkan dari sektor ekonomi, kemudian kami masukkan saya percayakan kepada BUMDes, kemudian BUMDes ini bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa membangun dan menciptakan peluang-peluang kerja yang lain. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, karena kami hanya berupaya memaksimalkan potensi yang kami miliki, terutama di desa kami itu kan wilayah pesisir. Mau tidak mau pantai adalah sumber harapan kami. Bukan penggagas Pak, kami berjuang bersama-sama di payung Pardi Nusantara mulai tahun 2010 kami bersama-sama dengan kepala desa dan perangkat desa, bukan demo ya, apa ya, aksi damai aksi damai yang kami lakukan sampai 9 kali di Jakarta itu berbuah hasil. Jadi artinya dana desa ini juga termasuk kegiatan yang tidak hanya geruduk langsung diberikan oleh pemerintah, tapi ini betul-betul menjadi sebuah perjuangan angkatan 2007 bagi Kabupaten Rendang, sampai di tahun 2015 baru bisa direalisasi oleh Pak Jokowi. Apakah siap untuk menjual ini? Kalau kita kan Bapak kan menjual pariwisata juga. Iya. Tapi zaman pandemi, jadi bukan orang yang datang ke Dasun, tapi produk Dasun harus pergi keluar kan? Sementara ini. Untuk sementara. Nah, Ya Bu. apa siap nggak Pak? Siap nggak kalau dibantu?
Kalau itu mah yang kami cari, Bu. Kami cari selama ini akan bisa menguntungkan masyarakat kami, kenapa tidak? Jadi artinya gini, produk kami sementara itu kan produk olahan ya, seperti yang kami pasarkan di sekitaran ini bersama dengan ibu-ibu dan teman-teman muda, khususnya di pasar. Selama ini baru masuk pasar sekitar, karena produk kami produk olahan basah, yaitu seperti pengolahan bandeng, presto, otak-otak, dan lain sebagainya. Untuk yang lain mungkin karena itu butuh ora plato. Ya angel cara metu ya, Pak ya. Betul pelatihan dan ini keterampilan yang khusus. Mungkin untuk produk-produk yang bisa memiliki waktu yang lebih lama, itu mungkin akan bisa kami kerjasamakan. Kalau untuk sementara mungkin bisa, itu hanya garam, karena yang kami miliki bahan baku kami, bahan yang kami miliki di wilayah kami itu selain olahan tadi ya garam itu. Untuk sementara kami memang belum bisa menjual produk kami keluar karena keterbatasan waktu olahan basah tadi. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kami juga berharap kalau memang ada, karena tawaran yang diberikan Bu Yana, disampaikan Bu Yana kepada kami, apakah Dasun siap untuk bisa menjadi sekolah khusus tentang desa? Yes, oke. Kalau saya mungkin tempat bisa ada, gedung ada, sanggar juga ada, insya Allah. Kalau ini memang betul-betul didukung oleh teman-teman demi kemajuan desa, saya siap. Karena tahun 2017 sudah kami lakukan hal yang seperti itu. Di samping kami melonsing BUMDes kami, RTH kami, di saat itu kami memiliki kegiatan yang bentuknya melibatkan satu kabupaten untuk semua kecamatan mengeluarkan desa unggulan untuk bisa tampil di Pekan Inovasi Desa, yang itu pernah kami lakukan di tahun 2017 dan sampai sekarang alhamdulillah di kegiatan ini dilakukan oleh Kabupaten Rembang untuk setiap tahunnya sebelum masa pandemi itu ada kegiatan yang namanya Gebyar Inovasi Desa. Ini sudah kami mulai dari tahun 2017 dan alangkah baiknya manakala semua desa ini bergerak, mumpung masih ada dana desa, untuk bagaimana bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk kemakmuran masyarakatnya masing-masing desa. Itu mungkin yang bisa kami pikirkan. Jadi Pak Jarwo, kalau misalnya nih ya, kan di Dasun itu kan banyak ikan. Iya. Kalau umpamanya kita bikin produk olahan itu yang bisa dijual ke masyarakat Chinese di Jakarta gitu misalnya, atau masyarakat Korea di Jakarta gitu, kita belum ngomong luar negeri, Iya. tapi baru sampai segitu dulu gitu. Jadi kita kirim trainer ke sana gitu, mungkin apa enggak sih Pak? Kalau memang sarana prasarananya bisa dimungkinkan, kenapa tidak? Halo Bu Yana. Kalau memang dimungkinkan sarana prasarananya bisa, insya Allah Bu, selama masih ada bahan baku kenapa tidak. Dan ini juga kami lakukan beberapa percobaan, beberapa uji coba. Kami pernah sebelum dana desa itu ada, bingung karena saya diamanai untuk memegang desa, menjadi kepala desa. Itu pernah kami lakukan di Temanggung, di pasar agro. Waktu itu tahun 2012. Kami mencoba membawa produk kami, bandeng presto, pepes, dan otak-otak. Ukuran yang kami sampaikan dengan batasan waktu maksimal 4-5 hari itu bagi mereka yang berjarak jauh
terutama di wilayah Jakarta. Kalau Jakarta sekarang mungkin bisa 1 hari 1 malam itu mungkin masih bisa dilakukan. Tapi untuk pasar pada waktu yang meminta kepada kami dengan ukuran yang lebih besar, wilayah Singapura kalau nggak salah dulu, kami terus terang ya tidak mampu untuk itu, karena setiap minggunya saya diminta untuk bisa kirim itu lebih dari 15 ton. Sedangkan ukuran kami, masyarakat kami dengan produk lokal kami itu tidak mampu untuk bisa sampai sana. Inovasi dan pemikiran pernah sudah saya lakukan, Bu, dari saya menjabat tahun 2007 pertama sampai 2013, dan ini yang ketiga. Selama mungkin dan itu bisa dilaksanakan untuk kebaikan masyarakat kami, akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Kuwi. Monggo Bapak. Nggih. Saya ingin rangkum kedua pembicara, boleh apa enggak ya, sebentar aja. Dari Mas Joko tadi yang paling menarik saya itu, Mas Joko cerita bahwa sebetulnya pendampingan itu sudah ada dan dananya bahkan sudah besar sekali. Halo? Halo. Dana yang pendampingan itu besar sekali. Kalau saya boleh tanya ke Bapak, apakah nanti Pak di ujung, apakah Bapak bahagia gitu sebetulnya dengan semua program yang ada? Kalau kita lagi bicara tentang desa global, apakah kurasi kompetensi dari pendamping itu perlu dilakukan atau sudah cukup baik? Itu pertanyaan pertama. Dulu saya sering ikut PM, apa itu? PMPM.